Pas aku lagi di sawer, aku nggak sengaja ngeliat ke belakang tuh, tadinya ngeliat ke belakang itu pengen ngobrol sama si player apa ya? pemain keyboard. Oke. Mau minta lagu, ada nggak? Lagu, minta lagu kan gitu. Aku lupa lagunya apa. Oke. Pas aku mau buang muka lagi ke depan ya, kayak ngeliat pocong gitu Kak. Tuh gue udah digangguin terus tuh sepanjang jalan gue pulang, sampai gue nelponin teman gue biar ditemenin sampai rumah gitu ya. Udah tuh nggak diganggu-ganggu lagi, akhirnya nyampe rumah diganggu lagi Kak. Jadi tuh kayak awal-awal aku suka pernah dengar pertama kalinya kayak orang nangis. Terus pas aku mau tidur baru mau merem gini ya Kak, yang namanya kita di kasur merem, naik ke atas, dari atas itu kayak turun ke bawah Kak, rambut panjang. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari seorang biduan. Jadi selama dia ngisi acara ya, di acara-acara nikahan atau dimanapun, banyak ternyata kejadian-kejadian horor yang dialamin sama narasumber gue ini yang seorang biduan. Dan bahkan narasumber gue malam ini juga bakal nyeritain sisi gelap dari seorang biduan yang ada di suatu grup musik ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Kak Rere ya. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Rere, thank you ya Kak ya udah datang ke sini mau nyeritain ini. Ini suatu yang baru juga di Lonceng Misteri, pengalaman horor seorang biduan karena sebelumnya nggak ada. Dan gabung sama grup-grup musik atau jadi seorang biduan ini dari tahun berapa? Ya dari tahun 2017. Awalnya ngikut di grup-grup sampai akhirnya sendiri ya. Karena ya pertama kali ikut sama grup itu diajak sama temen. Grup itu punya pegangan kayak pesugihan gitu ya Kak ya. Oke. Sering kayak aku nemuin di tempat-tempat hajatan juga pakai sajen. Terus di grup dangdut itu juga pakai sajen. Jadi tuh imbasnya kena ke penyanyi, pemusik. Jadi nggak cuma di panggung doang, sampai di luar pun kita juga kena imbas juga Kak. Kayak suka diteror-teror kayak gitu, diteror sama hantu-hantu ya, dikasih dengar suara-suara kayak nangis, ngegerung, terus bahkan sampai kayak yang ditampakin. Ini akibat dari make-make begituan kayak ya? Pesugihan gitu Kak. Ketika manggung. Oh, ketika ngisi acara ya intinya kayak gitu. Jadi banyak orang nggak tahu sebenarnya grup-grup musik, maksudnya grup dangdut di isi acara di kawinan ini, berarti di pernikahan ini ada juga yang makin gitu ternyata ya. Jadi nggak semua grup ya Kak, ada yang murni juga ya, ada yang sebagian mungkin ya dia sebagian grup-grup besar juga ya di daerah Bekasi ya, cuma mau terus untuk laris ya mungkin ya. Jadi makai begitu. Jadi makai kayak gitu karena nanti lancar semuanya, kayak saweran, job dari grup si pimpinan ini juga banyak. Jadi ya selama makai gitu nih nggak mulus aja gitu Kak. Nanti imbasnya ada kayak ke penyanyi, ke si pimpinan yang makainya juga. Ke semuanya ya. Oke, ini ditahan dulu kayak ceritanya, jadi nanti diceritain detailnya gimana. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama cerita Kak Rere, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip karena video malam ini bakal seru banget ya. Jadi buat teman-teman juga yang belum subscribe Lonceng Misteri atau yang baru mampir ke Lonceng Misteri, di subscribe dulu Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini makin berkembang ya. Dan Kak Rere, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Ya gue tuh tahun 2017 kayak kepengen banget jadi biduan ya, karena menurut gue kayak enak banget jadi biduan tuh, dapat uang, bisa nyari uang sendiri. Terus belum lagi kayak ngeliat
orang-orang tuh kayak punya saweran banyak, pulang bawa uang banyak. Akhirnya gue jadi biduan nih, teman gue ngajakin gue jadi biduan. Lo mau ikut nyanyi-nyanyi? Temen gue bilang kayak gitu, boleh teh. Ya udah ayo gue ajak. Terus akhirnya gue sering kayak latihan-latihan dangdut gitu kan. Emang hobi nyanyi berarti? Ya hobi, karena memang keluarga juga profesinya sebagian biduan. Oke. Nah akhirnya pas gue diajakin sama teman-teman gue, akhirnya gue bisa dapet job sana sini dari grup ini grup itu, kan banyak tuh ya per grup ya di daerah Bekasi ini tuh banyak banget grup-grup dangdut. Karena ya udah nama gue mulai keangkat dari salah satu ada grup yang sampai sekarang ini mungkin gue sekarang udah nggak sama dia juga. Udah pisah. Udah bisa karena gue juga pengen di job sama orang lain juga, gak mau tergantungan sama satu grup itu doang. Oke. Akhirnya gue diajak lagi sama temen gue ngikut sih, gue minta ikut. Teh kalau misalkan ada job gue ajak dong, gue ikut dong. Ya udah, terus diajak aja, gue nemu grup yang pakai pesugihan gitu. Katanya sih ya, dia pakai pesugihan gitu, bosnya tuh biasa kalau dibilang di entertain itu pimpinan dangdut. Pimpinan dangdutnya pakai pesugihan setiap kayak di panggung ada sajen, selalu ada sajen. Jadi ntar kalau misalkan ada orang yang ngelihat grup ini pengen pakai jasanya dangdut itu, kadang buat narik orang yang buat sawer. Nah singkat cerita gue udah sering ikut di grup itu. Kira ada satu kejadian, hal-hal yang tak terduga lah ya, yang gak bisa dilihat sama orang yang awam juga. Jadi gue sempet kayak yang ngerasa gak enak banget di grup itu ya. Kok setiap gue habis manggung di grup itu, gue kayak yang terusik terus sama hal-hal yang di luar nalar. Kayak gimana ceritanya? Horor-horor gitu. Jadi akhirnya gue dapet kan job di daerah Kabupaten Bekasi, itu daerah pelosok banget ya. Benar-benar kayak jalanan yang sepi banget, apalagi kalau malam. Benar-benar kayak sepi lah. Karena gue manggung di situ dari jam, biasanya kalau di kampung itu kan dari jam 12 sampai jam 12 malam ya Kak. Kayak masih aman-aman aja ya. Dari siang itu lu ya nyanyi? Iya dari siang. Emang kalau dangdut-dangdut kampung gitu kan kayak gitu Kak. Nah akhirnya gue manggung dari siang itu masih aman-aman aja. Kita masih suka bercanda-bercanda. Yang ya biasa aja lah, masih santai. Nyanyi juga masih happy-happy aja. Nah akhirnya kalau maghrib istirahat ya kita ya. Semua kayak orang-orang entertain yang lagi isi acara di situ kan istirahat. Kita masih biasa-biasa aja kayak mainan bareng, tahu-tahu bareng, makan bareng, istirahat lah pokoknya. Mulainya itu di jam 8 malam ya. Itu sempat sih memang karena emang di grup itu emang sering banget setiap kita mau tampil malam itu udah nyediain sesajen. Kalau malam hari berarti? Iya, udah nyiapin sesajen yang kayak itu aku kayak suka ngeliat kayak ada kayak kelapa gitu, air kelapa, terus rokok, sama kayak di kayak tahu nggak sih tempat yang kayak pot tapi kecil gitu, ya, itu tahu. isiannya tuh kembang. Ya tahu. Kayak gitu, terus kayak ada bakar menyannya gitu loh Kak. Emang kayaknya mungkin aku mau mikirnya, oh mungkin udah khasnya dia kali ya, ciri khas atau gimana. Belum paham tadiannya, sampai akhirnya temen ada yang nyeritain baru paham. Nah itu di jam 8 itu kita kan harus udah rapih ya, udah harus ready buat naik lagi ke panggung. Mulai acara di jam 8 itu kita biasa alartis dulu. Alartis nyanyi semua artis bareng-bareng. Terus kayak sambutan-sambutan dulu, MC nyanyi. Itu masih santai Kak, masih ya happy-happy aja lah. Terus aku nyanyi, kan biasa kalau penyanyi itu kan ganti-gantian ya. Misalkan ada 5, 4 penyanyinya, ya itu kita rolling gantian. Nah di bagian aku masih aman awalnya. Aku tuh nyanyi di bagian kedua, gantian gitu ya. Pas lagu apa tuh? Masih inget gak? Lagu apa ya? Aku juga kurang inget. Kayak ada lah pokoknya lagu ya. Itu aku udah nyanyi lagu, requestan juga dari yang entah tamu entah dari yang hajat lah, intinya requestan. Masih happy aja. Kita juga di situ kan orang saweran rame ya, nggak ada yang penyanyi kalau saweran sepi kayak
ngantuk ya, kayak males gitu, pengen cepet-cepet pulang. Kayak ini kita tuh semua happy itu karena memang Saweran rame banget ya. Emang di grup itu tuh kalau kita manggung di grup itu memang selalu rame Saweran. Nah pada akhirnya menjelang di jam setengah 10-an atau jam 10 lewatan lah ya, itu kayak mulai akunya tuh kayak udah kayak kok gue tuh kayak males ya, kayak ngerasain males, kayak padahal kita happy, nggak ada masalah apa-apa, aku pun juga nggak ada masalah apa-apa, kayaknya hawanya gue males banget gitu, tiba-tiba aja. Nah akhirnya di bagian aku lagi nyanyi nih, pembagian aku nyanyi lagi, pas aku lagi di sawer, aku nggak sengaja ngeliat ke belakang tuh, tadinya ngeliat ke belakang itu pengen ngobrol sama si player Apa yang? pemain keyboard. Oke. Mau minta lagu, ada nggak? Lagu, minta lagu kan gitu. Aku lupa lagunya apa. Oke. Iya teh. Pas aku lihat, jadi aku nengok ke kiri gini kan kak. Langsung teriak dong aku. Kan jadi kalau kita ada yang request, biasanya ya aku udah nyanyi misalkan satu lagu pertama aku nyanyi, requestan tiba-tiba di pertengahan lagu kayak yang si requestannya ini atensi ya, disebutnya atensi ini minta ganti lagu. Teh mau misalkan ya, mau lagu Jangan Salah Menilai dong misalkan. Oh ya, aku tanya dulu nih, lagu ini. Iya, biasa kan ngecek nada gitu ya. Udah oke. Pas aku mau buang muka lagi ke depan ya, kayak ngeliat pocong gitu kak. Jadi tuh pocongnya mungkin kalau kayak di gambar-gambar kayak di film-film gitu, pocong kayak setinggi kita ya. Ini mah kayak seatas panggung. Ada di mana dia? Pojok. Di deket sesajen yang di pimpinan itu naro. Oke. Di pojokan situ. Jadi itu tinggi banget kak. Jadi tuh keadaannya itu kayak lagi bongkok gitu. Anjir. Ngebongkok yang kayak tahu nggak sih? Kita berdiri tapi posisi bongkok. Aku langsung spontan teriak, jerit ya. Ada pocong, lu kenapa? Reh. Itu di belakang ada pocong, apaan sih, lu halusinasi? Lu capean ya? Lu kecapean itu? Enggak, seriusan emang itu ada pocong. Terus sampai yang kata Ibu Hajat, oh mungkin kita lupa ngasih sajen kali. Jadi tuh katanya orang kampung mah ya, setiap kalau ada hajatan itu harus ngasih sesajen biar nggak ada bala. Lah kan udah dikasih tuh masih bos Tapi dangdut. itu kan sajennya bukan sajen untuk orang hajat kak. Oh sajen. Beda. Oke. Sajennya ini ibaratnya kalau orang kampung mau hajatan itu sajennya pun numpang ya, kita mau hajatan. Iya. Jadi harus kayak ke pemakaman itu izin dulu apa ke orang tua gitu, terus ngasih sajen. Kalau orang kampung biasanya katanya sih gitu. Oke. Dengar cerita, tapi aku juga belum tahu ya, buat kayak keluarga aku belum pernah ada yang kayak gitu. Oh kata si Ibu Hajat, mungkin kita lupa ngasih sajen lagi gitu malam, baru timbang siang doang katanya gitu kan. Gak lama kemudian teman aku langsung bruk kesurupan. Aduh. Itu bener-bener yang tadinya tamu rame kak, tamu dari tempat hajat itu rame. Mungkin memang dari Ibu Hajatnya ngundang tamu banyak banget ya. Itu yang kita tadinya lagi sedang happy-happynya, saweran sedang banyak-banyaknya ya. Salah satu teman aku namanya Tiara, tiba-tiba langsung ngamuk. Ngamuknya itu kayak minta rokok, jinggo. Terus kesurupan dia marah-marah minta dilanjutin. Jadi tuh dia minta ngelanjutin musiknya itu nggak boleh musik-musik yang kayak ngebit-ngebit gitu, dia pengennya yang kayak jepongan, kayak sinden-sinden gitu. Oh iya. Terus dibawain lah sama si player pemusik ini nih, sama anak-anak musiknya dibawain lagu, aku lupa juga ya namanya lagu apa, tapi kayak mungkin itu kayak buat keruhun-keruhun gitu kak. Jadi tuh si yang temenku kesurupan ini, si apa ya disebutnya arwah ya, arwah ini kayak minta lagu itu, terus akhirnya dia nari-nari. Temanku itu tuh nggak terlalu bisa joget loh, tapi dia dengan luwesnya dia joget nari-nari gitu. Nari tradisional gitu ya? Iya, terus kayak yang jaipongan, tapi kalau orang-orang bilang mah mencuk. Sampai pada bengong, terus akhirnya didiemin kan sama temennya. Kalau sama pimpinanku itu didiemin, gak maunya dia lanjut. Jadi tuh bukan si arwah dari
yang pimpinan ini bawa, tapi dari tempat lain lagi yang Datang. nyangkut ke situ. Karena si pimpinannya ini pemakai kan ada sajen ya, jadi kayak ke bawah gitu loh Kak kalau kata orang tuh. Iya. Kita udah kelar nih manggung ya. Aku dapat manggung lagi di hari Minggunya sama grup yang sama. Tapi acara yang itu lancar berarti? Lancar. Udah selesai dikeluarin tapi? Setelah si temanku kesurupan ini, ya lanjut lagi. Orang kata bapak aja, ayo lanjut terusin. Masih terus? Sampai acara selesai itu? Jam 12. Kalau di kampung itu kalau kita udah ngebooking sampai jam 12 ya udah sampai selesai jam 12, kecuali udah bener-bener nggak ada yang nyawer, nggak ada tamu, udah kelar. Oke, kelar acara yang kesurupan gimana? Aman-aman aja. Dikeluarin habis itu? Iya, udah dikeluarin, balik lagi kayak semula aja. Oke. Kayak nggak terjadi apa-apa. Cuma Wow. dia bilang berat banget di sini, kepalanya sakit. Teh, percaya kan sekarang aku ngomong, kata aku gitu. Kalau tadi tuh Rering ngeliat ada pocong tapi tinggi banget. Terus temen ngomong, mungkin si temenku ini udah lama di grup itu ya, dari terbentuknya ada grup itu, namanya Teh Ina. Ngomong gini sama aku, Neng, kalau di grup ini mah Neng makan di sini mah baru ya jatuhnya ya hitungannya, kata teman saya. Kalau di sini mah memang begitu grup ini, kalau yang nggak kuat-kuat ya entah lihat, entah kesurupan, cepet nyampernya Neng, kata gitu. Biar apa Teh, dikasih tahu lah tuh aku. Sajian itu biar ada yang saweran banyak, jadi kita pulang ada hasil terus, dan si pimpinannya juga dapat untung terus kan karena kebagian saweran ini. Oke. Gitu. Karena gue manggung lagi nih Kak di salah satu daerah Karawang, Daerah mana nih? Karawangan luas? di daerah Batu Jaya. Aku manggung di daerah sana, kan ngelewatin daerah apa aku lupa lagi namanya. Pokoknya ngelewatin daerah situ deh, aku ngelewatin dari daerah Babelan awalnya tuh, pokoknya ke sono-sono lagi udah tembusannya tuh udah perbatasan Batu Jaya dah pokoknya. Terus aku lewatin Batu Jaya, jadi tuh ya dari jembatan aku ke kanan yang pom bensin itu loh, langsung daerah sana. Itu sama grup itu mulainya itu jam 1:30 siang, mau menjelang asar ya. Sama awal-awalnya kayak yang fine-fine aja, happy, lancar-lancar aja lah ya kelihatannya. Akhirnya istirahat, temen aku ngeluh. Jadi nih si penyanyi ini bukan dari grup ini ya, tapi cabutan karena salah satu dari grup mereka ini penyanyi yang penetap ya, penyanyi tetap di grup ini. Dia itu udah isi job sama orang lain, akhirnya cabutan lah sama orang lain tuh, penyanyi lain. Teh meriang banget, itu dia udah ngeluh nggak enak, badan di sini berat katanya tuh. Pada akhirnya dikerokin sama temanku, ada tuh. Tapi dia masih kayak ngerasain berat. Kata dia kalau aku masuk angin, ini mah udah langsung sembuh kalau dikerokin mah. Tapi ini enggak Kak. Nah akhirnya udah nih biasa-biasa lagi, kita udah jam 7 dan emang harus udah prepare lah ya. Nah aku ngelihat lagi si abang pimpinan dangdut ini, dia seperti biasa nyediain sajen, siapin sajen buat di atas panggung. Seperti biasanya lagi gitu, kayak tumpukannya itu ya air kelapa, rokok, seperti yang tadi aku bilang itu Kak. Kita udah prepare dandan, udah rapi semua, tinggal ganti seragam penyanyi. Teman aku udah kesurupan, tapi bukan teman aku yang kemarin, tapi beda orang lagi. Kesurupan ngamuk-ngamuk, katanya minta kayak kembang kantil. Kalau nggak ditemuin itu kembang kantil, nggak akan mau keluar. Lama dong. Salah satu kru dari panggung nyari si kembang kantil ini, dimakan. Jadi sama temanku dimakan kantilnya. Kira udah keluar gitu aja, udah dikeluarin ya udah diturutin ya udah ya. Kita udah langsung siap-siap lagi. Temanku ditanya, Teh sehat nggak, kuat nggak buat ngelanjut? Iya kuat kok.
udah segar kan gitu. Akhirnya naik lagi ke panggung. Pas di panggung kan kita mulai itu kan jam 8 ya kayak. Tapi kemarin itu pas temen aku kesurupan duluan sebelum naik itu di 8:30. Di jam 10 lewat itu 10:30-an mati Kak lampu di panggung. Tapi di yang ibu hajatnya ini enggak, di tempat kayak pelaminannya itu enggak, tapi di panggungnya doang insiden. Pertama playernya, pemain keyboardnya mati total. Nggak lama dibenerin, ada 5 menit Maya diotak-atik sama pemain keyboard, sound system mati. Mati. Terus nungguin 10 menit nih. 10 menit udah kelar ini si sound system, semuanya mati satu lingkungan di panggung. Wow. Kebayang nggak sih di panggung itu udah mati bener-bener nggak bisa nyala lagi sampai jam 12. Terus nggak lama temen aku yang tadi kesurupan lagi. Dia nyari si pimpinan dangdut ini, marah-marahin si pimpinan dangdut. Katanya sajennya kurang. Banyak kurangnya deh. Kalau misalkan emang nggak bisa ngasih itu sajen lagi, lu bakalan bahasanya gitulah kayak. Tapi bahasanya itu kayak ngomongnya pakai bahasa Sunda. Aku nggak bisa ngomongnya. Intinya kayak gitu, kalau misalkan emang sesajen gua nggak lu penuhin cuma itu aja, lu bakalan mati. Tuh, sampai jadi ketahuan dong kayak dia main pesugihan gitu. Orang tadinya kan dia bilang sama orang-orang kayak cuma buat pemanis doang Kak. Jadinya ketahuan di situ dia pakai pemakai. Karena sebagian temen aku udah nggak ada yang mau di grup itu lagi, termasuk aku. Takut ya? Iya, karena diganggu terus gitu Kak. Gue gak nyaman banget manggung di sini walaupun kita sering saweran rame. Jadi tuh dapetnya berjuta-jutaan terus gitu Kak. Tapi gak nyaman buat kita. Akhirnya pas kebanyakan penyanyi yang udah gak ikut lagi gabung di grup itu, dengar kabar si pimpinannya sakit. Sakitnya itu karena nggak bisa memenuhi syarat dari dukun kalau nggak salah Kak. Jadi kan dia kan ritual dengan dukun gitu ya. Katanya nggak bisa memenuhi nasi ayam cimani atau apa ya namanya, ayam hitam itu loh. Iya, nasi ayam cemani. Iya cemani. Ayam cemani. Iya, minta darah ayam itu katanya. Tapi si pimpinannya ini kayak iya ntar Mbak ke sono. Tapi nggak dilakuin gitu Kak. Ini aku juga dengar dari cerita temanku ini yang benar-benar deket banget sama si pimpinan ini Kak. Kira nggak. Jadi cuma dipinta ayam itu paling berapa sih? Lu susah banget dipintainnya gitu. Nggak dibawa-bawain karena mungkin dia juga sibuk atau gimana gitu kayak. Jadi si arwah-arwah yang ngebantu si pimpinanku ini marah katanya. Marah akhirnya gak dipenuhi. Si mbahnya ini kan ngabarin si dia ya, udah dikasih tahu, lu udah diperingatin tapi gak lu lakuin. Jadi tuh Kak, katanya kalau kita pakai pesugihan gitu kan harus balik lagi ke rajin-rajin, balik lagi ke simbahnya. Kalau nggak balik-balik kayak gitu, jadinya kita tuh berbalik Kak. Paham nggak? Kayak misalkan aku nih datang ke orang pintar, tapi kalau misalkan aku nggak datang lagi ke dia dengan memenuhi syarat, kita tuh bakalan berbalik kayak susah lagi gitu. Akhirnya aku dengar ceritanya si pimpinan sakit sampai badannya pada kurus Kak. Terus rezekinya akhirnya seret, sampai grup-grup dangdutnya pun udah nggak ada job-jobnya lagi. Jadi kayak yang bangkrut dengan tiba-tiba itu aja. Akhirnya dengan kabar juga sakitnya juga udah nggak wajar lagi. Jadi mungkin si entah itu arwah setan-setannya itu kesel atau gimana, marah ya karena si pimpinan ini nggak ngasih sajen, jadinya dibikin sakit. Dia jadi berbalik ke dirinya dia, dibikin sakit terus menerus bertahun-tahun. Akhirnya ya udah nggak ada lagi orangnya. Meninggal, katanya meninggalnya juga agak susah. Susah meninggalnya karena ya karena pakai ritual yang gak sewajarnya gitu Kak. Jadinya dia meninggalnya pun kayak yang sulit banget. Tapi di luar acara karena ngikut grup ini atau misalnya setelah acara lah ya,
itu ada ngalamin kejadian horor nggak sih di luar? Di Aku sih. Di kontrakan atau Aku teman-teman aku. ceritanya Iya. gimana tuh? Kalau kakak tanya aku, kalau setiap pulang manggung ada kejadian-kejadian, iya pasti ada kak. Pasti selalu ada. Sering. Gimana ceritanya waktu itu? Ada yang paling serem nggak? Kalau aku pribadi ya. Ya. Kalau aku pribadi waktu itu pas pulang manggung, pokoknya setiap pulang manggung dari si grup ini, aku tuh kayak ngalamin yang kok gak enak, pokoknya gak enak terus tuh dari badan aku gak enak. Sampai rumah keseringannya kayak yang orang nangis. Jadi kayak nangis terus nangis. Tiba-tiba nanti kayak ada barang jatuh, brak, kenceng banget kak. Nggak tahu itu apa, tapi pas udah kayak ke Pak Ustadz itu katanya sih kayak minta tolong, tapi nggak tahu minta tolong apa, tapi udah diusir. Nah yang lebih seremnya itu di teman aku itu hampir setiap saat diganggu terus, entah itu mau siang mau malam digangguin terus. Jadi tuh setiap di kamar mandi ada yang ngegedor, lampunya mati, tau-taunya nggak ada orang, diteriakin siapa yang mati lampu, nggak ada orang. Kadang ketuk-ketuk, iya tar dulu, tapi nggak ada orang. Kalau dia mah sering ditampakin malah kak, ditampakin kadang kayak katanya kayak cewek baju merah tapi rambutnya tuh gini, jadi nggak kelihatan wajahnya. Itu versi temen aku. Kalau cerita sama aku, lu suka digangguin gak sih? Iya sama. Jadi akhirnya kita cerita tuh kak, aku sama temen aku cerita kalau kita tuh sering sama-sama dihantuin. Jadi bukan di aku atau temen aku atau temen yang lain, di pemusik juga sama. Jadi di dalam keyboardnya itu selalu ada kain kafan. Ada kain kafan? Kain kafan, itu kain kafannya itu dapat dari si mbah dukun ini. Jadi kafannya itu dicari dari yang baru-baru meninggal 3 hari 2 harian gitu kak. Itu diambil kayak setengah kain kafannya gitu loh, diambil buat ditaruh di itu. Kalau kata orang mah kayak jimat ya, di keyboardnya itu kayak ditaruh jimat gitu, tapi kain kafan. Gila. Taruh di kain kafan itu. Nah itu pada main-main gituan ya sekarang ya? karena mungkin karena uang juga kali ya untuk penglaris. Karena banyak banget, jangankan kayak pimpinan dangdut ini, teman-temanku juga penyanyi juga banyak kayak gitu. Banyak banget yang pada ritual-ritual yang pakai susu. Oh iya? Iya banyak banget. Tapi lu pernah juga pakai susu kak? Hampir pernah. Hampir. Tapi kalau susu enggak. Tapi aku mah lebih ke yang syariat. Syariat? Tapi kalau kata Ustadz mah itu namanya bukan syariat kalau lu sampai dimandiin kembang. Ya gue pikir bukan badukun ya, kayak yang orang pintar biasa aja. Mungkin emang karena gue bodoh kali jadi kayak orang pintar ya. Itu tuh dia kayak nyuruh gue puasa, gue ikutin dong. Yang dia saranin itu gue disuruh puasa. Terus sholat iya, disuruh sholat iya. Nah akhirnya setelah gue pertama kali ke si orang pinter ini, gue dimandiin ke kembang 7 rupa. Memang gue disuruh bawa aqua botol gede sama kembang 7 rupa. Terus gue inget banget dia minta kantil 2. Terus ada persyaratan lain? Enggak ada. Itu doang sih. Itu doang terus? Tapi gue harus rutin ke dia gitu. Oke. Ibaratnya namu lah. Nah akhirnya setelah gue dimandiin, tapi gue nggak dimandiin sama dia, bawa pulang. Itu kembangnya memang udah diritualin sama dia kali, dibaca-bacain gitu ya. Emang gue juga sempat yang lihat dia kayak baca-baca, tapi gue nggak tahu bacaan apaan. Gue dimandiin, mandinya di rumah jam 12 malam, wajib. Jadi gue habis dari simbah itu gue nggak boleh kemana-mana mampir. Apa mau ke warung kayak apa kemana nggak boleh. Jadi simbahnya itu udah ngebilangin gue duluan, kalau emang ada yang pengen dibeli sebelum pulang ke rumah, dibeli dulu. Apa itu entah mau makan, mau jajan atau mau rokok gitu kan ya, dibeli aja dulu, nanti setelah pulang dari rumah saya nggak usah mampir kemana-mana. Itu kata si bapak-bapak itu. Akhirnya udah tuh, kebesokannya kan gue ngejawab ya, alhamdulillah job gue banyak banget kak. Oh iya? Setelah gue habis kayak dari si bapak orang pintar ini, alhamdulillah gue jalanin puasa apa segala macam yang disuruh sama si mbak ini ya. Job lu banyak banget ya? Banget.
Oke. Tahu nggak sih dalam 1 bulan ini yang tadinya cuma kayak sebulan berapa minggu sih, itu cuma Sabtu Minggu doang job gue Kak. Setelah gue dari si bapak ini, job gue kayak yang setiap hari banget sih Kak. 1 bulan itu bener-bener full. Sampai yang gue sakit, gue diinfus, paginya gue langsung manggung lagi ya, karena emang tugas juga ya gak enak kalau gue batalin kan. Tapi bener-bener yang kayak anjir nih orang mujarab banget. Apa emang karena gue udah baca-baca itu semua yang dia suruh itu, apa cuma kebetulan, gue juga nggak paham ya. Tapi memang yang gue rasain setelah gue dari si bapak ini, gue laris banget kan. Oke. Jadi gue sebelum gue ke si mbak ini ya, gue tuh ngerasa kayak dulu orang kok ke gue males ya nyawernya ya. Kayak gue kayak yang minder sama teman-teman penyanyi gue yang lain gitu. Saweran lebih banyak. Enggak, bukan saweran lebih banyak. Saweran itu kan kita kan umum lah ya, dibagi-bagi. Oh, saweran tuh dibagi rata ya? Bagi rata. Cuma kok temen gue itu mulu yang disawer, gue yang kayak nggak mau ke gue gitu Kak. Jadi setiap gue nyanyi nih kan giliran gue yang nyanyi ya, gue minta lagu aja nggak ada yang pada ini dong, minta dong, ini nggak ada. Gue jadi capek ngomong aja, ayo atensi ini kan biasanya kita kalau di dangdut itu barangkali bapak hajat ibu hajat tuh pengen itu gitu ya, nggak ada sama sekali Kak. Terus? Jadi gue nyanyi ya pure nyanyi lagu gue aja. Iya, terus? Yang gue bawain. Akhirnya sekarang mah semenjak gue dari si bapak ini, banyak banget yang mau nyawer gue. Sampai gue pulang manggung aja tuh banyak yang mintain nomor gue. Oh iya. Iya. Sampai ke lurah, tau nggak? Lurah tuh demen sama gue Kak. Lurah adalah daerah Bekasi pelosok sana ya. Itu. Iya Pak Lurah. Nah. Sampai gue ditransfer 10 juta. Wih, gokil Pak Lurah, kenceng banget. Sekarang dia masih loh jadi lurah. Cuma ya gitu akhirnya. Nah, Pak Lurah nakal ya kamu ya, 10 juta ditebar-tebar nih Pak Lurah. Gue mikir, kok ini lurah sampai segila ini sama gue, sampai transfer gue 10 juta. Gue pikir dia minta nomor rekening gue buat apa ya, cuma mau transfer 100-200 kirain ya. Atau tahu 10 juta. Gue bilang, Pak Lurah ini duit hasil korupsi. Aku tuh duit warga kan ya dipakai buat gue, ntar gue kena sasaran. Gue sampai mikir kayak gitu. Akhirnya udah nih Kak, tiba-tiba nih si bapak ini WA gue kepe gitu doang ya. Miss call sama P. Iya lah Pak. Terus, Pak. Udah tua masih Pak P enggak, bukan si Mbah ini. Oh si Mbah, gue kira Pak Lurah. Si Mbah ini, jadi kayak yang dia kode nih nyuruh gue kesana lagi. Akhirnya gue kesana. Neng bawa bedak ya. Bedak, lipstick sama parfum. Makin gila-gilaan gue habis setelah disuruh bawa parfum, bedak sama lipstick itu. Terus? Melejit lagi dong job gue. Ini bukan cuma job di panggung-panggungan doang ya, tapi kayak event-event besar. Kayak di entertain. Jadi gue lebih kayak yang di hotel-hotel. Kayak sekali nyanyi 2 lagu, 3 lagu. Tapi kan emang karena bukan karena itu doang kali ya, karena emang suara lu kan bagus. Enggak juga sih suara mah. Ya, merendah aja lu. Gue lebih mikirnya ke yang setelah gue ke si bapak ini nih. Gue tuh ini bener-bener jor-joran banget nih. Gue sampai nggak berhenti. Gue sampai sempet kebeli mobil. Sempet ya? Udah gitu kan gue sering dapat transferan dari si bapak lurah itu. Iya. Beli mobil apa? Brio? Iya. Brio. Beli kredit. Beli Brio? Brio. Emang boleh disebutin nggak sih? Nah, apa ketebak banget ya? Ya emang karena punya banyak yang pakai mobil itu. Iya, Pak Lurah ya, kamu ya Pak Lurah. Saya tandain kamu. Itu bukan cuma lurah doang sih saat itu ya, kayak ya orang-orang penting di desa-desa itu. Iya. Kayak ya denger kayak gosip-gosip, si Rere sama si ini, si Rere sama ini. Udah banyak banget ceritanya, sampai kayak kondangan kalau ada gue yang nyanyi terus dia tetap bawa istrinya sampai kayak gitu. Kayak sini sudah tahu ceritanya kalau si lurah itu sama gue. Tapi istrinya tuh nggak yang pernah marah apa ngejambak gue atau gimana, enggak. Ya enggak lah, ntar bulanan tetap berwibawa. Ntar bulanannya di stop sama Pak Lurahnya. Itu dia mungkin salah satunya, dan akhirnya Kak, gue lupa. Lupa apa? Sama si bapak orang pintar ini. Yang gue bilang bukan dukun lah ya, memang gue karena dia ngasih taunya gue lebih kayak yang suruh sholat ini segala macam ya. Gue nggak ke dia lagi ya. Semenjak gue nggak ke dia, tetap nih masih aman-aman aja rezeki gue ya, karena gue berasa gue udah punya segalanya. Gue punya emas, gue ya
setiap ada kali seminggu sekali gue gonta-ganti emas, jadi cuma buat dikumpulin tabungan gue doang gitu Kak. Akhirnya itu masuk di 3 tahun ke depan ya, gue kayak yang terpuruk banget Kak, dari yang orang tua gue meninggal. Terus ada aja lah kayak ujian-ujian yang berat banget dari gue ya. Itu gue selalu kalau lagi manggung jadi kayak dapat hal-hal yang aneh. Gimana ceritanya? Kayak gue setiap manggung nih, gue biasanya kita kalau hajatan itu kan ya di kampung-kampung kan lebih tempat-tempat kebun ya. Gue mikirnya oh mungkin ini tempat kebun, apalagi di bawah panggungnya ini makam. Gue mikirnya begitu, di bawah panggung ini makam. Waktu itu gue manggung ada salah satu grup di daerah Cikarang. Cikut? Bukan. Pusat? Ketani. Oh ya. Daerah sana gue manggung. Setiap aku manggung nih kalau lagi nyanyi dibikin gak fokus. Oke. Itu setelah aku gak pernah balik-balik lagi ke Simbah itu ya, apa si orang pintar ini. Kayak nyanyi mata aku tiba-tiba ke atas ngeliat kayak kuntilanak lagi ngayun-ngayunin kaki gitu. Terus ntar mata lagi kemana lagi tiba-tiba ada pocong. Terus kayak sekeliweran bocah-bocah lagi pada lari, tapi itu bukan anak kecil manusia ya. Kok gue sering ditampakin awal-awal aku tuh ditampakinnya tuh di panggung terus. Mungkin aku bilangnya gini tuh mikirnya, oh mungkin gue manggungnya di tempat-tempat kayak begini, emang tempat sini mah serem kali, jadi gue kebuka dengan sendirinya tuh mata bisa ngelihat hantu-hantu gitu ya. Awalnya tuh mikir kayak gitu. Pulang dari manggung kan gue bawa mobil sendiri ya Kak, ngelihat dari kaca ke belakang ada hantu, jadi gue nggak fokus, hampir mau nabrak tukang dagang lewat ya, hampir gue mau tabrak tuh. Gue udah digangguin terus tuh sepanjang jalan gue pulang, sampai gue nelponin temen gue biar ditemenin sampai rumah gitu ya. Gue telepon tapi gue nggak fokus, sampai gue teriak di dalam mobil, lu kenapa sih Reh kan gitu ya, gue ngeliat hantu. Lu yang bener apa kan gitu ya sama temen tuh ya. Temenin, yaudah lu baca ayat kursi. Tetep aku baca doa apa segala macem ya. Udah tuh nggak diganggu lagi. Akhirnya nyampe rumah diganggu lagi Kak. Jadi tuh kayak awal-awal aku suka pernah dengar pertama kalinya kayak orang nangis. Terus pas aku mau tidur baru mau merem gini ya Kak, yang namanya kita di kasur merem, naik ke atas kayak dari atas itu kayak turun ke bawah Kak, rambut panjang. Buset. Akunya jadi kayak wah, kaget dong, orang kita benar-benar udah capek ngantuk, dan dari atas itu jadi kayak kepala duluan rambut gitu loh. Rambut ke bawah gitu. Tuh panjangnya udah benar-benar hampir kayak muka akunya langsung lari dari kasur ya. Ditanya dong sama nenek aku, kenapa sih Neng? Itu di kamar Rena ada kuntilanak. Mana sih, enggak baca doa apa lu? Katanya udah tidur kali, direp-rep katanya. Kalau bahasa orang-orang kampung atau apa, katanya kalau kita tidur itu direp-rep Kak. Padahal ini enggak nyata. Enggak lagi posisi lagi tidur gitu ya, tapi nyata. Tuh hantu kayak wah, langsung kayak nongol aja dari atas. Rambut dari semua atas, ya? Dari rambut dulu, jadi memang ada badannya. Terus tiba-tiba kayak rambut langsung ke badan, itu rambutnya hampir mau ke muka aku. Jadi dari atas itu hampir mau ke muka aku. Kasur. Terus aku gak mau tidur di kasur itu ya. Tidur di nenek. Yang namanya kita rambut panjang ya. Aku berasa kayak lagi digini-giniin Kak, tidur Kak. Padahal bukan nenek. Pas aku nengok, lah kok nenek posisinya lagi madep badan ke sana. Siapa yang ngelus-ngelus dong? Akunya melek dong. Terus udah, Nek bangun dah Nek. Apa sih? Tadi nenek ngelus-ngelus rambut Rere gak sih? Nah kagak, gue lagi tidur, kata dia gitu ya. Aku kepikiran terus tuh ya. Udah nih, step ke kamar mandi, ke bawah kayak mau begini terus, kayak ada yang slot lewat, paling gak ada apa-apa. Jadi sering diganggu, ntar kadang pintu rumah gubrak, pintu kamar tuh. Aku lagi mau prepare, mau kemana gitu, mau pergi ya misalkan. Pintu aku tiba-tiba ngegubrak sendiri, padahal memang posisinya kebuka gitu ya, tapi ditutup gubrak. Kadang sempet susah yang kebuka sampai didobrak lagi sama saudara, sama sepupu gitu cowok. Dobrak. Kenapa Ra? Gak tahu ini. Kok tiba-tiba ketutup pintu. Jadinya sering banget ke bawah sampai ke rumah-rumah, sampai kalau aku berangkat kemanapun
pulang larut malam ya, itu digangguin mulu. Kadang aku bawa motor nih ya, lagi bawa motor sendiri, ngikut di belakang. Berasanya kayak berat pas dilihat, astagfirullahaladzim, itu langsung dibawa nggak fokus. Jadi entah aku pengen dibawa untuk celaka atau gimana, aku nggak ngerti ya. Tapi setelah aku baca istighfar gitu ya, langsung kayak, Ted berhenti, udah aman. Itu benar-benar setiap aku perjalanan, aku udah nggak berani bawa kendaraan sendiri, Kak. Benar-benar harus diantarin terus ya. Jadi setiap aku nengok kayak diganggu-ganggu terus gitu, Kak. Nah, akhirnya aku memutuskan balik lagi nih ceritanya ke si bapak orang pintar ini ya. Kata dia, Neng sih udah hidup enak, lupa kemari, kata dia gitu ya. Saya bengong, maksudnya apa ya? Atau Neng, orang mah kalau lagi di atas mah jangan lupa, kata dia gitu bahasanya. Lupa apa ya, Pak? Ya tuh mah main-main ke sini kayak gitu ya. Udah seneng, udah banyak diiniin sama orang, senengin sama orang, sampai lupa ke sini, kata dia gitu. Ya itu Neng, imbasnya mah begitu katanya. Kalau yang namanya Neng ke tempat kayak begini Neng ya, kudunya memang rajin ke tempat saya biar gak diganggu-gangguin. Sekarang jadi keganggu sendiri kan, kata dia gitu, Kak. Nah akhirnya singkat cerita, aku sempat yang ke bapak ini untuk kayak yang sebelumnya pernah aku jalanin itu ya. Cuma malah berbalik, kayak rezeki aku seret banget. Sampai sekarang? Iya, sampai jual-jualin semua barang-barang, kayak gaun-gaunnya sempat aku jual beli. Mobil nggak lanjut juga dong? Enggak. Udah tarik ya? Semuanya sampai habis-habisan, Kak. Oke. Motor sampai sempat aku gadein. Kayak untuk makan aja aku kayak harus minjem-minjem. Terus kadang kalau ada job aku juga sering kayak minta panjar dulu dong gitu. Minta DP gitu, Kak. Oke. Akhirnya aku ya tetap terus digangguin sampai ke pikiran aku terus ya. Pikiran aku harus kayak gimana. Udah mau mikirin uang, sering banget digangguin sama hal-hal yang gak jelas dah, yang aneh-aneh gitu ya. Pokoknya aku hampir setiap malam aku gak tidur, makanya mata aku kayak mata panda banget, Kak. Oke. Bener-bener gak bisa tidur, gak tenang. Sampai sekarang nih berarti berlanjut? Iya, masih. Makanya sekarang kayak ekonomi aku juga kayak lagi turun-turun banget. Nah makanya aku sempat dikasih tahu sama orang ya, itu resiko lu lah kalau lu gak ngasih makan ke dia. Ibaratnya tuh lu ATM, kudu balik lagi dia ke dia, isi ulang gitu. Tapi berarti dari hati kecil lu berarti lu udah nggak mau lagi kayak gitu sebenarnya? Enggak, gue udah kayak ya sholat tobat pelan-pelan lah, Kak. Buat ngindarin juga, katanya juga di belakang gue banyak yang ngikutin, yang tinggi-tinggi, jin-jinnya banyak katanya tuh. Pak Lurah ngikutin? Pak Lurah juga ngikutin. Pak Lurah ngikut gak Pak Lurah? Kayaknya aku lagi kesusahan aja untuk mau dia aja susah tahu, Kak. Iya. Saking aku butuh uang ya. Dulu aja ya dia. Minta bantuan sama dia dulu aja aku sok banget kan ya. Sampai minta tolong sama teman-teman juga kayak minjem 100 gitu nggak dapet, Kak. Iya. Bener-bener anjir, sampai sejatuh ini, sampai suka mikir tengah malam ya. Oh mungkin karena gara-gara gue jatuhnya mungkin pesugihan ya. Jadi kata omnya temen ya yang ngerti begitu-gituan, Kak. Neng, yang namanya syariat itu udah cukup bacaan doa apa kayak surat Yasin, udah kayak gitu aja cukup. Tapi kalau udah yang namanya mandi kembang, ya yang namanya udah ngundang makhluk-makhluk goib. Jadi sekarang setan-setannya itu ada di Neng semua, ngikut sampai sekarang. Udah coba diruqyah tapi? Belum ya? Belum. Ada niat? Pengennya mah. Baru kenal sama salah satu orang yang buat diruqyah aja, mungkin bisa kali. Oh, ya jangan salah pilih ya. Takutnya nggak bener. Nah, kan sekarang banyak juga yang ruqyah ala-ala doang tuh. Cuma kayak itu doang. Kalau bisa yang emang udah terbukti lah siapa gitu. Di sana kan banyak di kampung tuh. Iya pengennya sih ya kayak gitu, Kak. Cuma gimana emang belum nemuin orang yang untuk bisa ngeruqyah gitu ya. Banyak sekarang yang masang-masang susuk ya? Banyak banget, teman-teman aku juga kayak biduan-biduan lain banyak yang masang susuk. Bahkan sampai ada yang udah meninggal, Kak.
Terus meninggalnya juga nggak wajar lagi. Ada paku, terus ada apa sih kayak silet-silet gitu Kak. Iya. Pas dimandiinnya. Untungnya aku nggak sampai kesusuk. Segitunya aja aku cuma kayak ritual mandi kembang aja. Udah banyak hantu yang neror ngikutin. Sekarang gimana kalau mau pasang susuk lebih parah lagi. Iya. Dan ya pelajaran yang bisa diambil itu ya tadi kayak kalau pesugihan tuh atau yang main-main kayak gitu nggak bakal ada yang abadi ya. Nggak Bakal akan ada. singkat waktunya guys. Dan Cuma sesaat doang sesaat lah senangnya. doang. Resikonya sampai sekarang ditanggung. Jadi ya. Oke, tadi gue udah nanya-nanya dikit sama lu nih. Gue mau nanya lagi nih Kak, yang terakhir kalau selama ngisi acara gitu ya, selama ngisi acara nyanyi ya kan. Terus ada yang ini nggak ada cerita-cerita unik nggak nih? Unik, lucu atau dari siapa gitu, dari pengunjung atau siapa gitu? Banyak cerita. Satu aja yang paling konyol, yang paling unik, yang Ya mau paling cium-cium. Cuma nyawer 2.000-an, 50.000 dibagi 2.000-an, mau nyium-nyium. gimana? Iya, jadi tuh dia tuh, aku Hmm. memang lihat dia nukerin duit 50.000-an ke Chatrik gitu ya, tempat yang mungut-mungutin uang 2.000-an kan, jadi banyak kan duitnya kalau ditukerin gitu. Mau nyosor-nyosor aja, saya udah kayak gini-gini udah miring-miring, dia ngikutin aja, mau meluk-meluk ya sampai saya mau banting mic. Oh dia mabok. Nggak tahu mabuk, nggak tahu enggak tuh, kayaknya sih iya mabuk. Itu mau cium-cium kata saya baru tebang nyawer 50.000 udah segala pengen apa baik pengen nyium-nyium. Kalau 100 Soalnya ribuan terus? sekalian di tempat karaoke banyak sama LC 50.000 juga mau dicium kata saya sampai kayak gitu jangan di panggung. Disangkanya orang-orang kayak gitu mungkin ya namanya biduan suka apalagi pakai pakaian seksi ya gampangan tapi nggak semua biduan begitu Kak. Cuma memang kadang mereka lebih kayak penglaris aja. Cuma memang mereka baik-baik. Sebenarnya mereka itu baik-baik, gak ada yang seburuk-buruknya manusia, enggak. Ya tergantung dari diri masing-masing aja. Berarti saweran mempengaruhi juga ya? Iya. Kalau nyawer 100 ribuan terus? Ya kalau misalkan kayak Madura ya biasanya kan dia makan jor-joran. Yoi. Sawerannya itu cepean semua Kak. Itu gimana? 5 juta cepean nih. Kalau dia minta nomor ya saya kasih aja. Siapa tahu aja jodoh. Ya kan punya pacar orang berduit gitu Kak. Kali jadi barang selundupannya juga nggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang namanya sama duit kan Kak. Coba kalau cuma 50.000-an dibagi-bagi jadi 2.000-an pengen cium-cium. Nggak sudi juga saya. Guys itu ya. Gue mau tawa anjir. Gue tadi nahan tawa. Kalau Palurah biasanya nyawer berapa? Oh, kalau Palura masih kadang ke anak buah dia. Oh, ke anak Nggak berani buah. langsung. Paling Kalau dia mah di belakang ya? transfer. Kalau dia mah di belakang ya? Iya. Paling teman-teman lu, Palura mana? Iya udah diem, ntar ada bininya. Kata saya gitu ya. Bini juga udah pandang-pandang. Kadang ada nih biduan yang warganya si Palura ini ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada aku yang nyanyi, penyanyi yang satu daerah sama dia aja yang disuruh turun ke bawah nyamperin Palura. Ya padahal juga dalam hati saya juga tanpa lu tahu ntar juga bini lu transfer gue, bini lu laki lu transfer ke gue, kata saya gitu. Malah sekarang udah les aja, semuanya juga relasi juga nggak ada. Udah nggak ada ya, udah kembali ke jalan yang benar gitu ya. Dan sekarang ya moga aja. Ternyata pakai gituan yang nggak seindah yang kita bayangin. Betul. Ya selalu melulu punya uang. Tapi sekarang benar-benar udah berarti udah lurus aja nih sekarang ya. Ya udah ngerasain hidup jadi kayak yang udah kan nyari duit sendiri dengan cara yang sabar. Sabar Aja. Yang penting benar duitnya. Dan ini semoga lancar terus ya kayak jobnya ada terus, maksudnya lancar terus rezekinya. Amin. Dan semoga nggak ngalamin kejadian-kejadian horor lagi. Ya semoga enggak, karena mungkin sampai sekarang masih ada. Cuma enggak setiap hari juga, jadi masih ada aja kadang suka dengar aja gitu. Oke. Dan thank you Kak udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Thank you banget. Pokoknya ini pertama kali soalnya jadi gue lumayan seneng ya dapat cerita-cerita baru fresh dan pokoknya lancar semuanya Kak, lancar jaya. Jadi buat teman-teman juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ngejudge apapun dari cerita ini, maksudnya diambil aja sisi positifnya. Tadi ya kita udah sebut ya,
Maksudnya segala sesuatunya itu yang tentang kesana tuh nggak ada yang selamanya, sementara Nggak harus. doang tuh ya. Dan jangan lupa teman-teman yang udah nonton juga tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang ceritanya Kak Rere ini, dan yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini itu langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet lagi ya. Ya di akhir video gue Gilang izin pamit, Kak Rere juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.